Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Nawawi. Kali ini saya membuat video pembelajaran untuk programming 1 pertemuan 6. Nah, pembahasan di pertemuan 6 yaitu tentang percabangan ya, percabangan. Seperti yang sudah saya ungkit di pertemuan 5, saya akan menjelaskan tentang percabangan. Nah, percabangan ada dua jenis, ada dua cara konsep, yaitu pertama menggunakan statement if, yang kedua menggunakan statement switch case. Nah, statement if ada pembagiannya lagi, ada if tunggal dan ada if majmuk. If tunggal seperti ini. Bentuk umumnya if kondisi, jika syarat atau kondisi, maka statement atau perintah yang dikerjakan itu ya, bentuk umum dari if. Nah, kondisi itu seperti apa sih di sini? Di semua bahasa pemrograman pasti ada yang namanya seleksi kondisi, disesuaikan dengan konteks dari pilihan dari manusia ya. Jadi program itu untuk memudahkan, ketika mau memudahkan kayak misalkan untuk perhitungan bisnis, untuk yang lainnya ya ada penjualan, penyewaan, pokoknya tentang transaksi bisnis, maka dibuatkan program untuk memudahkannya. Di dalamnya pasti ada statement if. Ya, contoh misalkan penjualan, kita membuat produk, membeli produk ya. Produk itu pasti ada data-data produknya, kayak ID produknya, nama produknya apa, kemudian dia ukurannya berapa gitu ya. Nah, itu akan disimpan ke dalam data menjadi sebuah database. Nah, kalau di sistem kasir biasanya hanya cukup di scan ya, itu sebenarnya sama juga ya, berupa inputan tapi dengan cara scan gambar, scan barcode gitu ya. Nah, sama saja di input sebenarnya. Kalau kita masih manual menggunakan keyboard gitu misalkan, itu sama inputan juga. Nah, di dalamnya adalah memproses ketika kode yang diinputkan di dalam barcode atau di scan di barcode itu terbaca, maka kode itu akan mencari data-data produk yang tadi di scan tadi. Nama produknya apa, kemudian ukurannya berapa, itu akan ditampilkan. Itu menggunakan if ya. Pasti ada pemilihan if. Oke, nah di sini prinsip kerjanya adalah perintah di atas akan dikerjakan apabila kondisinya benar atau syaratnya sesuai nih. Kondisi syaratnya seperti ini, maka yang dikerjakan ini gitu. Itu if tunggal ya. Nah, kemudian selain if tunggal ada juga if majmuk. Nah, if majmuk ada pernyataan if dan else. Di if majmuk itu ada beberapa ya, ada if dan else, ada if, else if, dan else. Nah, yang pertama if dan else. If dan else ini sebenarnya sama ya. Ada dua pilihan atau ada dua kondisi. Sama dengan yang tunggal tadi. Sebenarnya ini pun ada dua kondisi. Cuman bedanya penulisan if tunggal itu hanya cukup if-nya saja. Kemudian selain kondisi ini, maka tidak perlu disebutkan, pasti akan terjawabnya seperti itu. Jika misalkan ada ukuran kaos ya, kaos ukuran sama merek. Jika mereknya misalkan merek yang mahal, maka harganya berapa? Di sini statement itu harganya sama dengan sekian. Berarti kalau yang selain yang mahal, pasti kan yang lainnya berarti yang murah gitu ya. Oke, maaf ada iklan ya. Oke, di sini kembali ya. Jadi ada pernyataan true atau false. Jika kondisinya sesuai, maka yang ini perintahnya. Jika mereknya misalkan mahal gitu ya, maka di sini harganya ya sekian mahal. Berarti ketika di sini sudah ditentukan merek mahal ini harganya segini, berarti selain merek yang ini, berarti kan pasti harganya yang lain gitu ya. Oke, itu kondisi if tunggal. Nah, yang bedanya if majmuk yang if else ini sebenarnya sama if tunggal juga, cuman bedanya kalau if else itu ada penyebutan harga yang lainnya gitu ya. Kalau tadi kan cuman dari if sampai tutup ini ya, dari sini sampai sini.
Nah, karena dia jadi majmuk, disebutkan juga harga yang lainnya ketika bukan merek mahal gitu ya. Jika merek mahal, maka harganya ini. Tapi selain itu, selain mahal, berarti kan murah. Berarti harganya yang ini. Nah, itu bedanya ya. Jadi penyebutan kondisi yang lainnya. Kalau bahasa percakapannya jika syaratnya ini, maka ini selain itu, ini else-nya itu selain itu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selain if else ada juga yang namanya if, else if, dan else if sampai terakhir else. Jadi ada kondisi if, else if, dan else. Biasanya untuk pernyataan ini, if ini, kalau lebih dari dua kondisinya. Kalau tadi kan cuma dua, kondisi satu sama else. Nah, sekarang lebih dari dua, ada kondisi satu, maka perintah yang satu yang dikerjakan. Else if, kondisi dua, perintah dua yang dikerjakan. Else if, kondisi tiga, sampai else if sampai terakhir baru else. Jadi yang pertama hanya if-nya saja disebutkan kondisinya. Kondisi yang kedua else sama if disebutkan juga kondisinya. Sampai kondisi sekian disebutkan else if. Sampai baru yang terakhir hanya else saja, nggak ada if dan nggak ada penyebutan kondisi, langsung statementnya. Nah itu ya, itu if majmuk lanjutan. Oke, kita praktikkan ya. Di sini pernyataan if hanya sampai di sini ya. Nah selanjutnya nanti ada pernyataan switch case ya. Nah, nanti kita coba ya, di sini percabangan if else if ya. Kita coba dulu yang sederhana. Ini kalau saya sudah buat ya latihan if. Sini saya akan matikan dulu. Jadi if tunggal ya, if tunggal seperti ini, tidak ada else-nya. Oke, nilai 40, nilainya 40 ya. Jika nilai itu lebih besar daripada 60, maka dia akan mencetak tulisan nilai Anda, nilai selamat Anda lulus. Itu kalau misalkan nilai ini lebih besar dari ini ya syaratnya. Tapi kalau nilainya itu lebih kecil dari ini, maka di sini tidak ditampilkan tulisan ini. Kita coba ya. Simpan, jangan lupa simpannya di sum ya, kemudian htdoc, kemudian folder kita masing-masing. Kita coba nih di sini. Back dulu, refresh. Ini saya localhost aksesnya ya. Kemudian latihan if. Nah, yang tadi kondisi nilainya 40 kan, sedangkan syaratnya nilai itu harus lebih besar sama dengan 60. Nah, 40 bukan lebih besar sama dengan, tapi di bawahnya, maka tidak mencetak apa-apa. Coba kita nilainya kita ubah ya, nilainya jadi 70 misalkan. Nilai jadi 70, maka nanti kondisinya akan berubah. Jika nilai itu lebih besar sama dengan 60, nah 70 ini lebih besar kan? Maka nilai ini tulisan ini akan tampil. Kita coba ya. Kita coba lagi, kita refresh nih. Nah, nilai Anda 70, selamat Anda lulus. Itu ya bedanya. Kalau if majmuk nggak ada menampilkan kondisi salahnya, kondisi tidak sesuai dengan syarat yang pertamanya gitu ya. Ini namanya if majmuk. Oke, itu if majmuk. Kemudian kita coba praktekkan dengan menjadi if tunggal maksudnya. Kita praktekkan menjadi if majmuk. Jadi seperti ini, ada else-nya. Nilainya kita ubah jadi 40 lagi. Nilai syarat pertama, jika nilai itu lebih besar dari 60, maka nilai Anda dan ada ucapan selamat lulus. Tapi kalau nilainya tidak lebih besar dari ini, maka ucapannya nilai Anda ini, maaf Anda tidak lulus. Nah, ini namanya if majmuk. Ada penyebutan statement kondisi lain. Kita praktekkan, kita refresh ya. Kita refresh, kita back dulu deh. Nilainya berapa? 40. Syaratnya lebih besar dari 60, maka lulus. Ketika tidak lebih besar dari itu, maka tidak lulus. Kita klik. Nilai Anda 40, maaf Anda tidak lulus. Nah, itu jadi seperti itu seleksi if ya, statement if. Jadi seperti itu. Nilai itu harus memenuhi syarat enggak untuk menampilkan lulus gitu. Ya, seperti itu. Kemudian selain ini ada contoh lain ya, contoh lain di sini
if else yang banyak ya kondisinya. Ini nilainya untuk mencetak grade ya, untuk mencetak grade. Nah, kita coba ya. Nilainya 90. Nanti nilai Anda dikonversi menjadi grade. Nah, gitu. Oke. Kita praktikkan ya. Ini membuat if nilai lebih besar sama dengan 0 dan nilai lebih kecil dari O. Berarti dia kalau if kayak gini itu membuat rank antara 0 sampai dengan 49. Maka grade-nya E. Nilai antara 50 sampai 59. Gitu ya. Sampai terakhir grade A. Nah, else nilai di luar jangkauan. Eko nilai Anda dikonversi menjadi grade. Nah, jadi ketika nilainya di luar dari 0, pokoknya di atasnya 100 berarti atau min ya, min 1, min 2 gitu ya. Pokoknya harus nilainya antara 0 sampai 100. Nggak boleh di bawah itu atau nggak boleh di luar itu, karena nanti akan tampilnya nilai di luar jangkauan. Oke, itu ya. Nanti hasil if ini akan ditampilkan di sini, nilai Anda dikonversi menjadi grade gitu ya. Kita praktikkan, kita tidak perlu bikin baru, kita ubah aja yang ini ya, latihan if-nya. Atau kalau mau bikin baru boleh ya. Misalkan mau dipisahin antara ini if majmuk if else, ini if majmuk if else gitu ya. Kita buat baru aja. Kita copy aja biar tidak terlalu lama ya. Kita copy, paste di sini, simpan latihan if lagi ya, latihan if kedua, latihan if majmuk. Nah, gini aja, latihan if majmuk. File not found, kok open, bukan open ya, salah klik. Ini dia, simpan. Latihan if majmuk. Nah, latihan if majmuk. Oke. Nilainya berapa tadi? 90. Nah, sekarang if-nya kita ubah. If gitu ya. If gitu ya. Karena ada if n, di sini membuatnya if n-nya untuk membuat rank ya. Sebenarnya bisa juga nggak buat rank seperti ini ya. Misalkan langsung A B C D E gitu ya. Kita bisa juga nih seperti ini, if string nilai lebih besar sama dengan ini, untuk nilai dari 85 sampai 100 ya, 85 gitu ya. Nah, kayak gini aja bisa. Maka grade ya, berarti kita buat string grade sama dengan A. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Tinggal kita tutup. Nah, untuk if else if lebih gampang kayak gini. Kita hapus dulu ya, biarkan ini. Kalau sudah ketemu if yang pertama, kita bisa lakukan copy paste. Kita bisa else ya. Kita bisa lakukan copy paste dari sini sampai if, copy paste di sini. Paste. Yang ini di bawahnya 85 berapa? Di sini untuk yang B berapa? 75 ya. Di atas 75. 75. Boleh bisa seperti ini ya. Ini B. Kemudian if lagi. Yang berikutnya C. 60 ya. 60. E. Berikutnya untuk yang D 50 ya. Di atas 50. 50 D. Yang terakhir berarti di bawah dari
Berarti di bawah dari 50. Di bawah dari 50 kita nggak sama dengan karena hanya di bawahnya ya. Dibalik. Nilai di bawah dari 50 maka E. Nah, else yang terakhir tulisannya ini. Nilai di luar jangkauan. Grade. String grade sama dengan nilai di luar jangkauan. Nah, seperti itu. Tutup. Baru di echo nilai Anda nilai. Echo nilai Anda nilai. Ini tutup. Dan dihapus. Echo nilai Anda nilai. Maaf, Anda tidak lulus. Nah, di sini dikonversi menjadi grade. Dikonversi menjadi grade. String grade. Nah, udah. Simpan. Ini ya, simpan. Nilai 90, ingat. Berarti harusnya ada di A ya. Kita coba. Kita coba back dulu. Refresh. Ada if, latihan if, majmuk, klik. Nah, nilai Anda 90 dikonversi menjadi A. Benar ya? Kalau kita ganti nih, sesuai nggak dengan cara yang ini, sama nggak dengan cara yang di modul? Dia membuat rank, kita langsung aja di bagian bawahnya ke atas. Bawah ke atas, bawah ke atas gitu ya. Nah, kita coba. Ini jadi di bawahnya 85. 76 lah, 76 ya. 76. Dia apakah harusnya dia dapat grade B? Kita simpan lagi. Refresh. Nah, benar ya. 76 dikonversi menjadi B. Nah, itu untuk if majmuk. Selanjutnya, selain if ya, selanjutnya ada statement switch case. Sama ya, kurang lebih sama, digunakan untuk kondisi juga. Cuman bedanya konsep penulisan. Di sini switch syaratnya di sini. Dan tidak perlu switch nilai ekspresi, maksudnya nilai yang dijadikan syarat ya. Variabel yang dijadikan syarat disebutkan di sini switch variabel yang dijadikan syarat. Nanti ketika case variabelnya itu berapa nilainya, maka statementnya berapa. Keuntungannya kalau if switch case ini lebih simple nulisnya ya, lebih simple. Nah, ini ya. Kemudian perbedaannya setiap kali case ada diakhiri dengan break. Nah, default ini kalau di if-nya adalah else-nya ya. Default statement end. Nah, seperti itu. Kita coba ya. Ini bentuknya percabangan switch case. Ada variabel angka sama dengan 6, kemudian switch angka. Nah, ini variabel yang akan dijadikan syarat, yang dijadikan switch-nya. Variabel switch ini variabel angka. Nah, jika angka itu case nilainya 0, maka nanti akan buat variabel terbilang terisi kata 0, break. Jika isi nilai angkanya itu 1, maka variabel terbilangnya terisi 1, break. Bla bla sampai dengan yang 9, terbilang 9. Nah, default else-nya kalau di if itu else-nya. Kalau ini default terbilang nilai di luar jangkauan. Nah, kira-kira gitu. Ketika sudah switch-nya baru dia dicetak. Echo bentuk terbilang dari angka adalah terbilang. Nah, sederhana ya. Kita praktekkan, kita buat file baru, kasih nama, simpan dulu ya. Ini belum bisa disimpan kalau belum ditulis apa-apa. Kita bikin buka tutup PHP-nya aja, kita simpan. Kasih latihan switch case ya. PHP, oke.
Pertama kita buat variabel angka gitu ya, dengan nilainya 6 misalkan, tadi kita 6. Kemudian kita buat nih statement switch-nya, switch gitu ya, switch angka. Nah, kita tutup kurung awalnya cukup 1. Ini pertama case 0. Ingat kalau case itu pakai titik 2 ya. Nah, titik 2. Karena dia bukan statement, tapi dia bukan perintah atau apa namanya, dia kondisi ya, case 0. Maka di sini kita buat terbilang. Terbilang sama dengan 0. Nah, kita buat yang banyak. Kita buat yang banyak ya. Copy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dari 0 sampai 9. Ini 1, ini 2, ini 3. Jangan lupa ya, ini saya lewat breaknya ya. Break. Nah, kayak gini ya, ada breaknya di setiap ini. Break, break, 4, break, 5, break, 6, break, 7, break, 8. Saya buat huruf besar semua ya biar kelihatan. Break 9. Break. Kemudian ada defaultnya. Default. Nah, default ya. Nah, default terbilangnya berapa? String terbilang sama dengan nilai di luar jangkauan. Nah, sudah. Baru nih. Setelah switch, baru di echo di sini ya. Echo di bawahnya, jangan di dalam switchnya. Echo bentuk terbilang dari angka. Bentuk terbilang dari angka. Sering kita panggil angka adalah panggil terbilang ya. Oke, sudah kita simpan. Nah, ini ya, jadi nanti di angka sekian akan ditampilkan angkanya, kemudian ditampilkan terbilangnya berapa. Nah, seperti itu. Oke, kita praktekkan, kita coba. Kita back dulu, kita cari, kita refresh dan cari latihan switch case. Oke, kita klik. Bentuk terbilang dari angka 6 adalah nilai di luar jangkauan. Wah, ini harusnya salah nih, bukan nilai di luar jangkauan ya. Harusnya ya 6, bukan di luar jangkauan. Nah, seperti itu ya, masih salah. Kita cek ya, apa yang salah nih. Kita cek. Nah, di sini ada break, switch angka. Oke, switch angka ya. Angka benar ya. Switch angka default case. Oh, ini case-nya 0 semua. Kita ganti case 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simpan. Terbilang sudah sama ya. Nah, ini udah sama. Switch angka ya. Break, titik koma. Tutup. Oke. Ini udah sesuai, harusnya tidak ada
salah lagi. Oke, nilai di luar jangkauan default karena tadi masih salah. Oke, kita simpan lagi, kita refresh ya. Nah, sudah tepat nih, sudah sesuai ya. 6 ya 6. Nah, biar kelihatan beda nih, ini sama ini ya, kita buat bold ya. Kita buat bold. Nah, di sini kita pakai B ya, tutup B-nya. Ingat ya, ini pembuatan supaya dia tulisannya tebal, B diapit dengan buka tutup B. Simpan, kita refresh lagi, maka hasilnya akan tebal. Nah, ini ya, seperti itu, Sweet lebih mudah, lebih simple ya. Nah, itu ya. Sekarang gimana nih? Ini kan contohnya nilainya tidak diinput, tapi langsung di script ya. Bagaimana supaya nilainya diinput? Berarti tinggal kita sesuaikan, berarti menggunakan form. Ingat form input ya, form input. Tinggal diinput kemudian dikirim. Misalkan saya buat contoh yang ini aja nih ya. Nilainya kita pakai form ya, jadi belum ditentukan nilainya. Kita nanti nilainya gini, string if set string nilai gitu ya, nilai string post dulu, string post nilai gitu ya. Itu string nilai sama dengan string post nilai, koma else tutupnya dulu ya, tutup else string nilai sama dengan kosong, koma tutupnya. Nah, kita pisahkan antara if yang atas dengan ini. Nah, di atasnya saya buat form. Ya. Berarti tag form action, kemudian pakai metodenya apa, post. Di sini post. Nah, oke. Bikin tutup dari formnya. Nah, sudah ya. Nah, di sini kita buat satu inputan saja nih, dikasih nama nilai ya. Input kita input aja ya, nggak usah dirapi-rapiin. Input tipenya sama dengan text, kemudian kasih name-nya adalah nilai ya, nilai. Nah, nilai ini yang nanti akan dimasukkan ke sini. Oke, sudah cukup itu saja. Kemudian buat input untuk tombol proses, input tipe submit. Oke, submit value sama dengan proses. Oke, tutup. Nah, di sini actionnya adalah kita buat echo string server buat ditampilkan di bawahnya ya, biar enggak kita buat dua file. String server php underscore save, tutup salah, koma. Nah ya, jadi seperti ini sama aja dengan echo ya, atau di versi ini bisa nggak kayak gini ya. Actionnya seperti ini ya, php save string server php save. Nah, oke. Kita jalankan latihan if majmuk. Kita back
kita cari latihan if majmuk ya, buka. Nah, jadi ini nilainya masih belum ada ya, grade-nya juga masih 0 ya. Kita isi nih nilainya, misalkan nilainya 60 proses. Nah, 60 konversi menjadi C, kayak gitu ya. Kita isi misalkan 90 proses, 90 jadi A. Nah, itu ya. Jadi tinggal proses pengiriman dari form ini ke dalam variabel yang memproses ini ya. Paham ya? Untuk if yang ketika menggunakan form. Boleh nanti kasusnya mungkin tugasnya bukan dalam satu file ya. Karena di sini ada tugasnya, kalian harus buat. Ini ya, ada tugas yang pertama, ada 2 latihan membuat tampilan ini. Apa nih, latihan 1 ada ketentuan soalnya ya, nama pemesan siapa, kemudian kode studionya dipilih, jenis kelasnya ada VIP sama festival, dan jumlah tiketnya sekian. Nanti diklik tampil, akan tampil seperti ini. Nama kelas contoh yang sudah diinput, ada nama pemesannya Mulia, kode studionya 2, bintang tamu Raihan, kemudian jenis kelasnya festival. Jadi nanti jenis kelasnya dipilih yang festival. Harganya tidak ada inputan harga di sini, berarti dia menggunakan if. Harga 25 karena dipilih jenis tiket festival. Jumlah B-nya 2. Jadi ini ada if-nya berdasarkan festival. Jika dipilih jika dipilih jenis kelasnya festival, maka harga 250. Jika VIP harganya berapa gitu ya. Tinggal nanti berarti jika jenis kelas nilainya apa, maka harga sama dengan sekian gitu ya. Else karena ini ada 2 doang, berarti kan if sama else doang nih. Gampang. Tinggal nanti input jumlah B tampilkan di sini dan dihitung nih jumlah B dikali harga. Hasilnya total harga. Kembali ke awal. Nah, seperti itu. Itu yang tugas yang pertama. Ini ketentuannya ya. Bentuk-bentuk pilihannya. Studionya ada studio 1, studio 2. Nanti studio ini untuk menampilkan bintang tamunya siapa yang di sini. Ada Rehan, ada Opik ya. Jika dipilih studio 1, berarti if lagi nih untuk menampilkan bintang tamunya berdasarkan studionya. Jika studionya itu studio 1, maka yang ditampilkan bintang tamunya Rehan. Jika studio 2, maka yang ditampilkan bintang tamu Opik. Nah, sesuai dengan ininya aja ya. Kemudian kelas, nah jika VIP 500, jika festival 250. Tentang harga, nah, kembali awal. Itu ketentuannya. Kemudian yang tugas yang kedua, teman-teman juga harus membuat ini tentang otomatisasi pembelian chat ya, dan diskon. Dipahami soalnya, ketentuan soalnya ya. Kemudian ada link kembali, ada tampilnya seperti ini. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.